Siang itu, dua ormas besar turun ke jalan bukan untuk berdamai, tapi saling tantang. Polisi berdiri di tengah, tapi tak cukup kuat menahan gelombang amarah. Mata meliang, api menyambar, dan jalanan berubah jadi medan perang. Kamera dibungkam, suara damai diabaikan. Ketika semua larut dalam kekerasan, tak ada lagi yang peduli siapa benar, siapa salah. Suka konten jujur dan berani? Like, komen, dan subscribe sekarang. Biar kisah kayak gini nggak tenggelam begitu saja. Suara sirena meraung di tengah terik matahari yang membakar aspal kota. Dua kelompok besar pemuda Pancasila dengan seragam loreng oranye hitam dan GRIB Jaya dengan jaket kulit hitam bertuliskan nama ormas. Mereka berdiri berhadapan di ruas jalan yang sempit. Ketegangan terasa seperti benang yang siap putus kapan saja. Wajah-wajah tegang, tangan mengepal, mata saling menatap tajam, seolah satu kata kasar saja bisa memantik ledakan. Di tengah mereka, barisan polisi tampak gugup, mencoba menahan dorongan dari kedua sisi. Udara dipenuhi debu dan keringat, disertai napas berat dari para anggota yang berdiri siaga. Satu bendera kecil berkibar lemah di tangan seorang pemuda, tertiup angin yang membawa hawa panas dan ancaman. Tidak ada yang berbicara, tapi suasana berbicara lebih keras. Ini bukan sekadar unjuk rasa, ini medan yang siap berubah menjadi pertempuran jalanan. Tiba-tiba, sebuah teriakan memecah keheningan. Suara itu entah datang dari sisi mana, tapi cukup untuk membuat barisan depan terguncang. Dalam hitungan detik, ormas GRIB Jaya menerobos maju dengan formasi rapat, mendorong barisan polisi yang sempot. Pemuda Pancasila di sisi lain tak tinggal diam, langsung menyambut serangan itu dengan pukulan dan dorongan keras. Barikade aparat roboh, tameng terjatuh, dan tubuh-tubuh mulai saling berbenturan. Batu beterbangan di udara, disusul botol kaca yang pecah di aspal. Teriakan kemarahan bercampur rasa takut membaur dalam satu simfoni brutal. Para pedagang yang terlambat menutup kios hanya bisa menyaksikan dengan wajah pucat dari balik celah pintu. Sepeda motor yang sebelumnya diparkir di pinggir jalan terdorong dan terjatuh, menambah kebisingan dengan suara dentuman logam dalam. Sekejap, jalanan berubah menjadi arena rusuh yang tak terkendali, tanpa lagi sekat antara keberanian dan kekacauan. Polisi yang berada di tengah-tengah dua massa mulai kehilangan kendali. Dorongan kuat dari kedua sisi membuat mereka terhuyung. Satu persatu anggota aparat terseret ke belakang, kehilangan posisi. Komando mundur, menggema di radio. Namun sulit dilakukan ketika tameng tak lagi sejajar dan formasi terpecah. Seorang perwira tampak terjatuh, helmnya terpental dan wajahnya tergores aspal. Debu dan pasir beterbangan ke udara, membuat pandangan semakin terbatas. Di sisi kiri, massa pemuda Pancasila meneriakkan yel-yel sambil terus maju sementara GRIB Jaya menekan dari kanan dengan tongkat kayu dan tangan kosong. Seorang petugas yang mencoba bertahan di garis depan terdorong hingga terjatuh menimpa sepeda motor. Tak ada waktu untuk berpikir, hanya naluri yang tersisa. Sementara itu, kamera-kamera ponsel mulai bermunculan dari balik jendela rumah, merekam detik-detik kekacauan yang belum mencapai puncaknya. Satu batu besar melayang kencang dari kerumunan dan menghantam helm seorang polisi yang berdiri di barikade. Benturannya begitu keras hingga tubuhnya terlempar ke belakang, terjatuh ke aspal yang panas. Helmnya terpental beberapa meter dan terguling di antara pecahan kaca dan debu. Darah langsung mengalir dari pelipisnya, membasahi keras seragamnya yang abu-abu. Rekannya yang lain mencoba menolong, tapi arus massa dari kedua ormas membuat segalanya tak mungkin. Suasana seketika pecah. Massa pemuda Pancasila dan GRIB Jaya menyerbu tanpa aba-aba, melemparkan apapun yang mereka genggam: botol, batu bata, potongan kayu, bahkan besi dari puing bangunan sekitar. Jeritan dan suara pecahan menggema dari segala arah. Polisi yang semula bertahan mulai kehilangan formasi. Di ujung jalan, sebuah mobil patroli menjadi sasaran kemarahan. Kaca depannya pecah dihantam besi. Kemudian seseorang menyiramkan bensin dan menyulut api. Lidah api menjalar cepat, membakar kap mobil, dan menghitamkan udara. Dari sisi kanan jalan, barisan GRIB Jaya mulai bergerak dalam formasi rapat. Tubuh-tubuh kekar dalam balutan jaket kulit hitam berbaris seperti dinding hitam yang padat, menimbulkan suara berat dari langkah sepatu bot menghantam aspal mereka. Tak berteriak mereka diam, namun dari wajah mereka terpancar amarah yang terpendam. Beberapa membawa tongkat besi. Sebagian lagi memegang bendera kecil dengan tulisan GRIB Jaya yang sudah kusut dan kotor. Saat mereka maju perlahan, massa pemuda Pancasila di seberangnya meneriakkan yel-yel dengan keras, menandingi tekanan psikologis yang diberikan. "Hidup PP! Hidup PP!" bergema keras,
membakar semangat dan memprovokasi massa sendiri untuk tidak kalah. Ketegangan mencapai puncaknya ketika GRI Bijaya mempercepat langkah dan menerobos sisa barikade polisi yang sudah runtuh. Benturan pan terjadi, tubuh saling dorong, tongkat melayang, dan suara keras terdengar dari tameng yang dihantam tanpa ampun. Polisi di tengah tak mampu berbuat banyak. Gas air mata mulai ditembakkan oleh aparat yang tersisa, sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan kerumunan yang kian brutal. Tabung-tabung kecil berwarna putih keperakan itu memantul di aspal sebelum mengeluarkan asap tebal yang menyengat mata dan tenggorokan. Asap menyebar cepat, menyelimuti seluruh ruas jalan seperti kabut perang. Anggota ormas dari kedua sisi mulai tersedak, batuk, dan berusaha menutup wajah mereka dengan kaos, masker seadanya, atau tangan kosong. Namun sebagian masih bertahan, dipenuhi amarah yang tak kunjung surut. Di tengah kabut putih, siluet-siluet samar terus bergerak, berlari, dan saling dorong. Polisi yang menembakkan gas terlihat mundur teratur sambil terus menjaga jarak. Tapi banyak yang terlihat limbung karena efek yang sama. Beberapa anggota GRI Bijaya menendang tabung gas menjauh, mencoba membuka ruang. Sementara di sisi lain, pemuda Pancasila tetap berteriak meski suara mereka serak dan mata berair. Jalanan kini tak hanya dipenuhi asap, tetapi juga dengan batu, botol pecah, tongkat patah, dan benda-benda tak dikenal. Sinar matahari siang yang tadinya menyengat kini berubah redup karena tertutup asap, menciptakan suasana kelam dan mencekam. Dunia seperti menyempit, hanya berisi napas berat, kabut menyakitkan, dan ketegangan tanpa ujung. Di tengah kepungan asap dan bentrokan yang tak kunjung mereda, sebuah mobil polisi yang sebelumnya hanya rusak kini menjadi sasaran penuh kemarahan massa. Kaca depannya yang retak akibat lemparan batu kini dihantam lagi dengan batang besi panjang, hingga hancur seluruhnya. Cat di bodi mobil mengelupas, tergores dan hangus di beberapa bagian. Seseorang dari massa GRI Bijaya mendekat dengan membawa botol plastik berisi bensin. Ia menyiramkan isinya ke kap mobil. Tanpa ragu, diiringi sorakan dari belakangnya. Dalam sekejap, tangan lain melemparkan kain menyala api menyambar dengan cepat, memeluk mobil itu dengan lida-lida merah menyala. Suara retakan logam terdengar saat api mulai melahap kap mesin dan ban depan. Asap hitam pekat membubung tinggi, membuat langit siang mendadak gelap. Panas menyebar hingga radius beberapa meter, membuat orang-orang mundur sebentar, namun tetap menonton. Api itu seakan menjadi simbol ledakan amarah yang tak tertahankan. Para polisi yang berada dekat lokasi langsung menarik diri. Tak ada upaya untuk memadamkan. Mereka tahu, mereka kalah jumlah dan kalah kuasa di saat itu. Sementara itu, bendera kecil yang terjatuh di dekat ban, ikut terbakar pelan, menyatu dalam kobaran yang kian membesar. Kota itu kini bukan lagi tempat Amania berubah menjadi ladang api. Dalam kepulan asap yang semakin pekat, seorang polisi muda dengan rompi tahan panas berlari membawa alat pemadam api kecil. Wajahnya tegang, matanya terus berpindah antara kobaran api dan massa yang masih berdiri tak jauh dari sana. Ia menyemprotkan bubuk putih ke arah mobil yang terbakar, namun usahanya terasa sial-sial. Api terlalu besar, terlalu kuat. Belum sempat dia bergeser, sebuah benda keras menghantam helmnya dari belakang. Ia terhuyung, lututnya lemas, dan tubuhnya ambruk ke jalan. Pemadam yang digenggamnya jatuh menggelinding. Dua polisi lain yang melihat segera bergerak cepat, menarik tubuhnya menjauh dari titik api, melindunginya dari lemparan lanjutan. Suasana semakin panas, bukan hanya karena api, tetapi juga karena kemarahan yang mulai tak terkendali. Teriakan "biarkan saja terbakar" menggema dari balik asap, diiringi tawa dan sorakan. Beberapa anggota ormas malah bertepuk tangan, seolah mempermalukan upaya kecil polisi itu. Para petugas medis belum bisa masuk karena situasi belum aman, dan para jurnalis kembali menjauh, takut jadi target. Dalam kekacauan ini, nilai kemanusiaan nyaris tak terdengar. Yang ada hanyalah logika kekuasaan jalanan. Dan di tengah semua itu, seorang polisi tergeletak tak sadarkan diri korban dari niat baik yang dibalas dengan kebrutalan. Korban di pihak polisi terus bertambah. Di sisi kiri jalan, seorang perwira tergeletak tak bergerak dengan luka terbuka di pelipis. Darah mengalir deras membasahi kerah seragamnya. Di dekatnya, dua anggota lain terduduk lemah, salah satunya memegangi bahu yang patah, sementara yang lain menggertakkan gigi menahan sakit di kaki yang terkilir. Suara jeritan dan rintihan terdengar bersahutan, menggantikan gemuruh yel-yel yang mulai memudar. Tameng dan tongkat pelindung berserakan di aspal. Beberapa sudah bengkok, ada yang patah. Seorang anggota Brimob mencoba menghubungi komando lewat radio yang terus berdesis tanpa jawaban. Ia memutar kepala, mencari pertolongan yang tak kunjung datang.
Di belakang garis massa, para petugas medis hanya bisa menunggu celah aman. Itu, para ormas tampak masih bergerak. Tak semua puas meski sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian bahkan masih melempar dari kejauhan seolah ingin memastikan rasa takut banner-banner tertanam dalam barisan polisi. Langit mulai terasa lebih berat, seakan ikut murung menyaksikan kekacauan ini. Di tengah jalan, tubuh-tubuh berseragam abu-abu berserakan tanpa daya. Bukannya menjadi kekuatan hukum, mereka kini tampak seperti korban peperangan yang ditinggalkan, dalam diam, dalam debu, dan dalam ketidakadilan. Di pinggir jalan yang dipenuhi reruntuhan dan asap tipis, seorang jurnalis muda berdiri sambil mengarahkan kamera ke titik kerusuhan. Ia mengenakan rompi bertuliskan pres besar di punggungnya, membawa tas kamera dan ID pers yang tergantung. Dengan wajah tegang namun profesional, ia terus merekam mengambil gambar ambulans yang mengevakuasi korban. Api yang belum padam, dan para ormas yang masih bertahan. Tapi keberadaannya tak disukai semua pihak. Tiba-tiba, dari sisi kanan, seorang pria berbadan besar dengan jaket hitam GRI Bejaya berjalan cepat ke arahnya. Tanpa peringatan, kamera di tangan si jurnalis dihantam dengan keras hingga terlempar dan pecah di aspal. Wartawan itu terpental dan hampir jatuh, tangannya bergetar saat mencoba mengambil kembali alatnya. Namun belum sempat bangkit, seseorang lain mencabut ID pers dari lehernya dan menginjaknya. "Jangan rekam-rekam!" bentak salah satu pelaku. Sekeliling mereka, sebagian massa justru menertawakan kejadian itu. Tak ada polisi di dekat sana, tak ada yang menolong. Sang jurnalis hanya bisa mundur, menunduk, dan menahan marah sambil mengevakuasi diri perlahan. Di tengah kekacauan, kebenaran pun ikut dihancurkan. Tak hanya tubuh yang jadi korban hari itu, tetapi juga fakta dibungkam oleh kekuatan yang tak ingin terlihat. Sirine ambulans meraung panjang, memecah kesunyian sementara yang muncul setelah letihnya bentrokan. 3 kendaraan medis melaju perlahan di jalanan sempit yang dipenuhi batu, kayu, dan pecahan kaca. Pintu belakang terbuka bahkan sebelum roda berhenti sempurna. Petugas medis melompat turun, mereka tak lagi memperhatikan apakah jalan aman atau tidak. Seorang perempuan dengan rompi bertuliskan medis segera merunduk di samping seorang polisi muda yang pingsan dengan darah mengalir. Dengan cekatan, ia memeriksa denyut nadi dan membuka peralatan pertolongan pertama. Langit yang sejak pagi cerah perlahan berubah kelabu. Awan gelap menggantung rendah, seakan ikut menunduk menyaksikan kehancuran yang masih mengepul di bawahnya. Cahaya matahari yang tadi menyilaukan kini tertutup kabut asap dan awan mendung, membuat warna dunia memudar. Segalanya tampak abu-abu, jalan yang retak, bangunan yang gosong, wajah-wajah yang penuh jelaga dan keringat. Udara menjadi berat, lembab, seperti menahan tangis yang tak sempat turun. Kepulan asap dari kendaraan terbakar menyatu dengan langit yang bergolak, menciptakan pemandangan suram. Ketika suara teriakan telah hilang dan langkah kaki tak lagi menghentak aspal, jalan itu berubah menjadi puing bisu dari pertempuran yang tak pernah semestinya terjadi. Asap tipis masih menari di udara, perlahan naik dari kerangka mobil yang hangus dan sepeda motor yang hanya tersisa rangka. Di sepanjang aspal yang menghitam, tubuh-tubuh tergeletak, beberapa luka terbuka. Sebagian lain hanya menggeliat perlahan menahan nyeri. Bendera ormas yang tadi dikibarkan penuh kebanggaan kini terinjak, lusuh, dan setengah terbakar, terdiam bersama helm yang retak dan tongkat patah. Indonesia menangis bukan karena kalah, tapi karena lupa bahwa sesama anak bangsa seharusnya saling jaga, bukan saling hancur.